Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu, majelis maulid, majelis sholawat yang mudah-mudahan banyak bawa keberkahan bagi kita sekalian insyaallah. Dan juga ini merupakan kajian kita jelang perayaan Maulid Nabi Muhammad alaihi wasallam yang bulan Maulid akan segera kita jelang beberapa hari lagi ini. Mudah-mudahan di bulan yang segera akan kita jelang, bulan Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita dengan baginda kita Nabi besar Muhammad, hingga kita menjadi salah satu di antara mereka yang mendapatkan syafaatnya, menjadi orang-orang yang semakin hari semakin dekat dengannya. Sebab dekat dengannya berarti dekat dengan jalan surga, dekat dengannya berarti dekat dengan Sang Pencipta, dekat dengannya berarti semakin dekat dengan kebahagiaan hidup dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kajian kita adalah mengenai Hubabah Haddadah dalam seri Bidadari Bumi ya. Tahun ini kita memang akan membahas mengenai bidadari-bidadari bumi yang beberapa waktu yang lalu kita bahas bidadari bumi yang sudah tidak ada, bidadari-bidadari bumi yang pertama-tama. Kita udah bahas Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, itu kan? Sayyidah Fatimah, Sayyidah Salamah, beberapa orang-orang perempuan-perempuan salehah di atas kita. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah perempuan-perempuan sezaman sama kita yang Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dengan izinnya mengizinkan mata ini untuk bisa bertemu, memandang, bermuajahah, ngobrol dengan mereka dan mendapatkan ilmu dari mereka semuanya ini. Sering saya sampaikan padamu, saya dulu nggak ngerti kenapa Allah Subhanahu wa taala pertemukan saya dengan orang-orang solehah tersebut. Kayaknya yang keberuntungan aja gitu. Hanya sekedar keberuntungan bahwa orang yang seperti saya, Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan mereka-mereka yang begitu mulia. Tapi belakangan saya jadi ngerti, kayaknya Allah Subhanahu wa taala pertemukan saya dengan mereka adalah untukmu. Untuk kamu semuanya bisa belajar dari saya sebagai orang-orang yang pernah berjumpa dengan mereka, bahwa bidadari-bidadari di atas muka bumi ini akan selalu ada, menjadi penuntun bagi kehidupan kita semuanya. Ustazah, kalau emang buat saya, kenapa yang ketemu malah ustazah? Itu dia masalahnya. Kalau yang beruntung kamu, kenapa yang diketemuin saya? Karena saya bisa cerita, kamu belum tentu. Karena saya bisa ngambil pelajaran, kamu. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan kamu banyak menyimak tentang mereka, nanti setiap kali melihat orang-orang yang ada di sekelilingmu atau orang-orang soleh-solehah yang ada di sekelilingmu, kamu juga bisa mengambil banyak pelajaran dan juga bisa menjadi salah satu di antara yang berjumpa dengan orang-orang tersebut. Insya Allah. Tentu saja seperti beberapa hari yang lalu, salah satu dari bidadari bumi itu kan datang ke sini. Hubabah Nur bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru saya. Bidadari-bidadari bumi yang luar biasa. Salah satu dari yang paling benderang cahayanya. Mudah-mudahan kita semua tidak terhalang dari cahaya beliau insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kali ini saya mau ceritakan ada kaitannya juga sama bulan yang segera akan kita jelang, yaitu Hubabah Haddadah. Kita akan mempelajari bagaimana kehidupan tidak membuat beliau menyerah,
bagaimana keadaan, kondisi tidak menjadikan beliau lelah untuk menjadi solehah. Yuk, insya Allah akan kita pelajari di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang kata Allah, fabashir ibad alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Berikanlah kabar gembira wahai Nabi Muhammad kepada umatmu yang merupakan hamba-hamba yang terbaik bagiku. Fabashir ibad. Siapa mereka itu ya Allah? Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Yaitu orang-orang yang senang mendengarkan kebaikan dan mengikuti yang terbaiknya. Orang-orang yang senang mendengarkan kebaikan kemudian mengikuti jalan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi salah satunya insya Allah. Untuk itu kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah agar ilmu kita pada hari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Agar ilmu kita pada hari ini bisa menjadikan kita setapak demi setapak mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Agar ilmu kita pada hari ini bisa menjadi sebab turunnya hujan rahmat bagi kita sekalian, sebab turunnya hujan hidayah bagi kita sekalian, sebab turunnya inayah, maufirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita sekalian dan juga buat segenap keluarga kita insyaallah. Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku sekalian saya muliakan. Sebenarnya memang kalau kita lihat nih, hidup kita ini kayak apa sih istilahnya mainan anak-anak tuh, puzzle. Tahu nggak? Tahu semua ternyata ya. Oke, baiklah. Soalnya saya taunya udah gede-gedean gini. Zaman saya kecil mainannya bukan begituan. Mainannya main lompat tali gitu kan. Mainan yang nggak pakai modal lah. Itu juga talinya pinjem sama tetangga. Kayak puzzle nih hidup kita ini. Ada rangkaian demi rangkaian yang saling bertaut satu sama lain. Saya itu dari waktu SD punya keinginan yang sangat besar untuk jadi ngerti, untuk jadi pinter. Waktu saya SD itu, saya ingat keingintahuan saya terhadap segala macam hal itu gede banget gitu. Ini juga perhatian buat para ibu. Kalau kamu ngelihat anak kamu tuh punya perhatian yang sangat besar terhadap segala sesuatu, keingintahuannya banyak, kamu harus berusaha untuk membiarkan itu. Karena itu adalah modal utama seseorang bisa jadi pinter. Ya walaupun saya segini-gini aja, tapi maksudnya itu tuh modal utama biar nantinya tuh jadi pinter gitu. Pengen tahu segala sesuatu. Karenanya diantara yang lain-lain tuh yang senengannya misalnya main gitu. Saya tuh senengannya baca majalah, baca koran, baca apa aja saya baca gitu. Sampai kemudian saya berjumpa dengan satu ulama. Jadi abah saya tuh dulu seneng banget ketemu sama ulama-ulama. Kebetulannya di kampung kami itu yang punya mobil baru abah saya. Jadi abah saya itu suka banget nganterin ulama. Kalau ulama datang tuh beliau jemput, beliau anterin gitu. Antar jemputnya tuh abah saya gitu. Makanya nggak heran anaknya sekarang diantar jemput. Abah saya begitu. Nah kadang-kadang diantara ulama-ulama itu ada habaib datang dari mana itu suka dibawa ke rumah gitu. Nah ketika saya bertemu dengan mereka itu, mereka biasanya suka panggilin nih kita anak kecil-kecil, suruh baca satu surat dalam Al-Quran misalnya. Saya baca itu biasanya selalu yang terbaik diantara anak-anak kecil lainnya gitu. Jadi tuh para ulama-ulama itu, orang-orang tua zaman tersebut tuh pada suka gitu.
Terus didoakan saya gitu kan. Sampai satu waktu ada seorang ustadz, seorang ulama ngomong sama saya, nanyain gitu, kamu cita-citanya apa? Saya bilang cita-cita saya pengen bisa bahagiain orang tua saya. Standar anak kecil kan begitu? Cita-citanya pengen bisa bahagiain orang tua saya. Terus ustadz tersebut bilang, kalau kamu cuman pengen bisa bahagiain orang tua, yang bahagia itu cuma orang tua kamu gitu. Sebenarnya ada lagi yang lebih tinggi daripada itu gitu. Kamu bisa jadi seseorang yang bisa membuat ridho Allah Subhanahu wa taala dan menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua bisa saja meninggalkanmu. Entah kapan waktunya akan terpisah kamu dengan orang tua kamu. Tapi Allah dan Rasulnya akan selalu ada. Itu tuh kayak masuk banget dalam pikiran saya. Sehingga akhirnya mulai itu, umur saya kelas 4 SD, kelas 5 SD, saya punya keinginan untuk menjadi seorang yang bisa ngajakin orang kepada jalan kebaikan. Gitu. Terus juga ditambah pikiran saya waktu itu, saya bisa jadi mati muda. Saya nggak tahu kenapa, walaupun terbukti ternyata salah firasat saya. Karena segini tuanya saya belum mati juga. Maksud saya itu dulu punya firasat bisa jadi saya mati muda. Gitu kan? Nah, kalau saya belajar untuk menjadi seorang yang bermanfaat buat orang banyak sehingga saya diridhoi Allah, saya disayang Rasulullah, kan katanya anfa'uhum linnas. Orang yang paling khairukum anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat buat sesama manusia. An-nas iyalullah. Fa khairun nas anfa'uhum li iyalih. Manusia semuanya adalah keluarga Allah, adalah iyalullah, adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Maka yang terbaik di antara kalian manusia adalah yang paling bermanfaat buat hamba-hambanya Allah SWT. Akhirnya saya punya pemikiran bahwa saya berusaha untuk bisa jadi orang yang bermanfaat dengan cara mengajak orang kepada jalan kebaikan. Nah, saya punya pikiran bahwa kalau saya menempuh jalan itu, pengen jadi dokter misalnya, kan bermanfaat juga. Sepertinya saya mampu, sepertinya ya, kalau lihat nilai belajar dan lain sebagainya. Cuman saya pikir buat jadi dokter yang pinter, itu kan sekolahnya lama. Bisa jadi spesialis paling muda usia berapa sih? Bisa jadi dokter apalagi profesor gitu kan, berapa umurnya? Terus berapa pula umur yang Allah kasih buat saya gitu. Sayang banget kalau saya belajar misalnya dari SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun lagi, berapa tuh? 12, habis itu kuliah 4 tahun, berapa tuh? 16, habis itu ngambil spesialis, sebelumnya praktek dulu kan gitu ya? 3 tahun lagi tuh, berapa tuh? 19, belum lagi kalau saya habis itu mau ngambil gelar doktor misalnya gitu atau profesor gitu, berapa banyak waktu yang saya perlukan gitu kan. Nah kalau habis itu untuk sampai ke umur 60 tahun atau 55 tahun gitu kan, waktu saya cuman sisa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kayak enggak pas antara masa belajarnya sama masa bermanfaatnya. Itu kalau hidup. Gimana pula kalau saya mati? Kalau saya mati kan gak akan juga tuh kayaknya. Malaikat manggil saya dengan dokturah, Dokter Halimah gitu. Maksudnya pangkatnya itu pangkat yang gak akan saya bawa sampai dalam kubur gitu kan. Akhirnya saya mikir gitu, gimana nih? Ya udahlah, ilmu yang pasti-pasti aja yang akan bisa bawa manfaat buat saya sampai ke dalam kuburan. Ilmu mempelajari cara mati yang enak, bukan hanya badan yang sehat.
ilmu, mempelajari gimana biar nanti di akhirat hidupnya menyenangkan gitu. Saya pun mulailah. Dari mulai kelas 5 SD tuh udah harapan saya pengen belajar di pondok-pondok pesantren hingga saya bisa jadi seorang ustazah, seorang ulama, seorang daiyah gitu kan. Sampai saya mati dalam keadaan seperti itu. Doain saya mati gimana nih? Enggak ya. Oh pada amin gitu kan. Amin mati sebagai ustazah ya. Iya amin. Akhirnya jadi dari mulai saya SD itu saya udah narok di situ tuh abisnya sekolah itu mau sekolah mana gitu kan. Nah, saya masukin tuh langsung pondok pesantren. Waktu itu zaman saya kecil nggak sama zaman sekarang. Zaman sekarang tuh orang seneng dipondokin. Zaman sekarang banyak ya, kebanyakan itu udah anak-anaknya memang udah mau mondok gitu. Zaman saya tuh nggak gitu. Zaman saya anak kalau dipondokin di pondok pesantren sama, beberapa orang zaman sekarang pun punya pemikiran yang sama. Anak kalau dipondokin pondok pesantren itu salah satu dari 2 orang. Yang satu yang nggak pinter sehingga ditolak di sekolah-sekolah yang bagus. Yang kedua terlalu nakal. Anak kalau nakal atau kalau nggak lulus baru tuh dipesantrenin. Sampai orang-orang tuanya tuh zaman saya kecil itu suka ngancem anak-anaknya. Kalau kamu nih nggak nurut kata mama pesantrenin. Betul begitu? Masih ada yang kayak gitu? Kamu masih di masa jahiliyah. Sampai akhirnya dipanggil orang tua saya sama kepala sekolah. Ini anak paling pinter di kelas, kenapa malah pondok pesantren, ada apa dia? Mungkin orang tua, mungkin kayak kepala sekolahnya curiga gitu, ada apa nih kok anaknya gak betah gitu kan di rumahnya gitu. Sampai abah saya tanyain gitu, kenapa kamu mau di pondok pesantren gitu. Saya bilang, iya Abah, saya pengen belajar ilmu agama gini gitu. Gak apa-apa, Abah tuh kepengen Abah punya anak jadi dokter gitu. Abah pengen banget tuh, jadi kan enak Abah kalau berobat gratis. Gitu. Saya bilang sama Abah saya, Bah, anak itu kan jadi hisab Bah. Iya. Kalau saya di pondok pesantrenin, saya belajar, saya udah ngerti kan, jadi Abah ringan hisabnya. Iya juga ya nak. Begitu mudah dipengaruhi ya oleh anak yang bahkan baru berusia 12 tahun. Akhirnya abah saya bilang, ya setuju pondok pesantren. Berangkatlah saya pondok pesantren di Darul Lughah wad Da'wah. Sampai akhirnya beberapa tahun sudah saya mondok pesantren di sana. Saya ngerasa kayaknya harus ini nih, pindah nih pesantrennya. Ya udah merasa nggak lagi cocok aja gitu. Akhirnya pindah saya. Kebetulan kakak saya waktu itu lagi ada di Tegal belajar tauhid. Saya pun masuk ke Tauhidiyah sesudah hampir 5 tahun saya di Darul Lughah wad Da'wah. Nyampe saya di Tegal, saya diminta buat ngajar. Karena saya kan udah mondok 5 tahun nih. Saya juga waktu itu berasanya pinter. Hebat gak tuh? Emang orang tuh yang suka berasa pinter, aslinya gak pinter. Beneran. Sehingga sekalian, jadi saya waktu itu kan udah merasa 5 tahun mondok gitu. Umur saya 16 tahun waktu itu, hampir 17 gitu. Saya berasa udah pinter saya. Dimintalah saya buat ngajar, saya ngajar. Ngajar ilmu fikih. Gitu kan. Akhirnya satu hari waktu saya ngajar, sekaligus juga saya belajar. Saya belajar tauhid di situ di Tegal itu di Tauhidiyah. Yang pertama di Dalwa ya, Darul Lughah wad Da'wah. Saya mengajar, ternyata yang saya ajarkan salah. Ada yang saya ajarkan tuh salah. Saya ditegur kemudian sama semacam kepala sekolah di pondok pesantren tersebut. Dia bilang, Syarifah, tadi Syarifah nyampein begini. Iya betul, Kiai betul saya bilang.
Itu nggak begitu Syarifah, dikeluarkan kitab-kitabnya yang ternyata saya buat baca kitabnya itu aja masih agak kesulitan gitu. Walaupun saya udah mondok 5 tahun itu ya, tapi baca kitab tuh belum selancar itu juga. Akhirnya, waduh, saya kepikiran banget. Saya takut bahwa apa yang saya ajarkan jadi suatu hal yang salah. Ini yang udah mondok 5 tahun ya. Kebayang kalau yang belajarnya dari Mbah Google. Kebayang tuh. Akhirnya saya pun datang kepada kiai saya, bukan yang kepala sekolah tadi ya, kiai saya, Kiai Ahmad. Saya sampaikan sama beliau, Kiai, saya tuh sebenarnya seneng banget, betah banget di sini Kiai. Cuman masalahnya saya ini ternyata diminta ngajar dan saya belum ngerti Kiai. Banyak hal tuh yang saya nggak paham. Terutamanya ilmu fikih nih Kiai, saya kepengen jadi orang yang bisa ngerti ilmu fikih. Oh bagus Syarifah kalau gitu. Syarifah gimana rencananya? Saya mau mondok aja dulu Kiai, nanti kalau saya udah pinter saya balik lagi ke sini dah. Kata Kiai saya, Syarifah belajar di pondok pesantren yang lain, yang ilmu fikihnya kuat, nanti nggak usah balik lagi ke sini. Saya bilang waktu itu nggak apa-apa Kiai, saya akan balik lagi ke sini. Nggak usah. Rupanya beliau mungkin sudah melihat apa yang ada di depan barangkali ya, wallahu a'lam, karena kan memang sebagian orang punya firasat. Kata Nabi Muhammad, ittaqu firasatal mu'min fa innaha tambur binurillah. Takutlah kamu terhadap firasat orang mukmin, dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Akhirnya berangkatlah saya ke Al-Anwar, Sarang Rembang, belajar dari Kiai Haji Maimun Zubair. Kalau teman-teman tahu tuh, ada salah satu tokoh ulama di Indonesia ini, namanya Kiai Haji Maimun Zubair di Al-Anwar, Sarang Rembang. Waktu saya mondok di sana, itu tempat pondok pesantrennya sangat-sangat prihatin. Dari semua tempat belajar saya mondok pesantren, itu yang paling prihatin. Sebenarnya yang di Tegal itu, saya belajarnya juga di Cikura. Cikura itu di gunung banget. Belum ada lampu. Jadi lampunya itu yang punya malah pondok pesantrennya gitu. Dinyalakan sampai dengan jam 11 atau jam 10 malam. Habis itu mati tuh lampunya, nyalain lagi nanti jam 2, jam 3 pagi. Gitu. Jadi kalau kamu kebelet pipis malam-malam, nah tuh silahkan berusaha untuk meraba-raba. Itu teman-teman sekalian. Tapi saya tinggalnya nggak barengan sama santri. Saya tinggalnya di rumahnya Kiai yang dengan semua sarananya itu ya mencukupi lah gitu. Ketika saya di Sarang, Rembang, saya tinggal di pondok pesantrennya. Itu yang kamarnya ukurannya mungkin 3x4, ada 16 orang di sana. Jadi kalau tidur jejer-jejer aja tuh kamar nggak muat. Tidur jejer-jejer tuh, itu kamarnya nggak muat. Jadi orang tidur di mana aja. Tidur di ruang musola, tidur di ruang kelas, tidur di bawah jemuran, tidur di mana aja gitu. Teman-teman itu ada tidur di mana-mana aja. Dan itu di bawah semuanya, cuman pakai bantal itu aja, satu bantal gitu aja. Dengan ada banyak kutu busuk. Tuh ya, karena dari gigitannya ternyata jauh lebih kuat daripada nyamuk ya. Luar biasa. Ini saya ceritakan padamu bahwa orang yang mau susah-susah untuk mendapatkan ilmu itu memang akan diganjar Allah SWT dengan indahnya pengetahuan. Jadi kalau kamu pikir orang yang sekarang itu kamu lihat, pinter banget ya, ngerti banyak hal ya, itu belajarnya nggak pakai susah, kamu keliru teman-teman. Pasti pakai susah, pasti pakai ikhtiar, pasti pakai acara yang dia nahan segala macam hal gitu dalam hidup dia gitu. Sampai saya itu dijengukin umi saya tuh bilang, ya Allah Im, kamu bisa betah ya. Umi ini hidup susah loh nak. Zaman muda dulu umi hidup susah, sangat susah. Tapi umi rasa kalau umi sekarang tinggal di sini umi gak akan betah. Maksudnya itu susahnya tuh udah di atas susahnya umi saya gitu. Kondisinya, keadaannya, segala macamnya tuh kayak gak memungkinkan gitu. Tapi saya gak begitu. Saya ngelihatnya yang happy-happy aja, enak-enak aja. Ya kalau bisa mandi. Kalau gak kebagian mandi ya udah.
Tapi alhamdulillahnya waktu di sarang itu saya satu-satunya syarifah yang ada di pondok pesantren tersebut. Dengan lebih dari 1000 santriwati, saya satu-satunya santri perempuan syarifah yang ada di pondok pesantren tersebut. Dan kita semuanya tahu Kiai Haji Maimun Zubair itu sangat amat hormat kepada para habaib dan para syarifah. Sehingga akhirnya saya tuh dikasih izin untuk ke kamar mandinya tamu. Kalau mandi di sini aja syarifah gitu. Jadilah saya alhamdulillah dapat semacam apa tuh namanya? Privilege ya, untuk bisa dapat inilah gitu, kekeringanan-keringanan. Seperti itu. Nah, sewaktu saya di sarang itu, saya tuh gila-gilaan belajar. Saya seneng banget sama belajar. Sebelum saya duduk di kelas, di hadapan guru saya, itu saya udah pelajari dulu tuh materinya. Sehingga ketika saya di kelas, saya dikenal sebagai santri yang suka ngasih PR sama guru. Saya tuh suka kalau ada guru gitu kan, saya tanyain terus dia gak ngerti gitu. Maksud saya, ya kamu kalau gak ngerti juga sama saya mah apa bedanya gitu. Jangan jadi guru dah sekalian gitu. Jadi kerjaan saya suka ngasih PR tuh sama guru-guru tuh. Saya belajar terus aja, saya seneng belajar. Udah ketemu kitab tuh saya seneng banget. Nah ada salah satu santri, kakak kelas saya. Kita tuh kalau di pesantren dulu itu di sarang itu, setiap hari tertentu ada namanya pembahasan diskusi gitu. Diskusinya itu ngelempar pertanyaan, nanti pertanyaannya itu dipilih sama guru-guru. Nah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu nanti diadakan bahtul masail, pembahasan permasalahan-permasalahan. Jadi kita nyari dalil-dalil gitu. Nah saya seneng banget tuh sama acara itu tuh, saya nyari dalil, kitab ini, kitab itu, apa segala macam. Tapi seringkali gak pas dalilnya, gak ketemu seringnya saya. Nah, ada satu kakak kelas saya, itu setiap kali pemaparan dalil, dia tuh selalu dapat dalil-dalilnya yang bagus gitu. Permasalahannya tuh kayak semuanya ada gitu, dia kok ketemu aja ya. Akhirnya satu hari saya tanya, saya bilang, itu dapat dalilnya tuh dari mana gitu. Terus dia bilang, Kak, di sana tuh saya jadi kakak tua. Orang di pondok pesantren di Al-Anwar itu dulu manggil saya antara Syarifah, Ipah, atau kalau enggak Kaimah sebagai bentuk penghormatan. Sehingga saya dipanggil Kaimah bahkan sama Bu Nyai. Jadi kakak tua saya. Semua orang manggil saya Kak. Dia bilang, Kak, Kaimah coba cari kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Karyanya karyanya Sayyid Al-Masyhur. Karyanya Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur. Saya cari itu kitab tersebut. Penulisnya Sayyid Abdurrahman Masyhur. Dapatlah saya kitab tersebut. Ternyata beneran. Tuh kitab enggak tebel. Ya maksudnya karena kitab-kitab yang lain itu 5 jilid, 10 jilid, kitab-kitab yang saya pegang waktu itu. Lah itu tuh kitabnya itu cuman kayak 1 jilid aja yang gak terlalu tebel gitu. Dengan tulisan yang gak terlalu kecil juga. Pembahasannya lengkap banget di situ. Permasalahan-permasalahan yang sekarang ada pada umat ini hampir semuanya sudah ada di dalam kitab tersebut. Jadilah tuh kitab jadi teman saya kemanapun aja. Sambilan sebelum saya baca kitabnya, saya bacain Fatihah dulu buat beliau. Buat Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur ini teman-teman sekalian. Penulis kitab Bughyatul Mustarsyidin. Sampai halaman-halamannya yang sampai sampulnya yang depan itu sampai pudar-pudar tuh. Karena dari seringnya saya bawa kemana-mana, saya baca terus tuh kitab jadi kawan saya. Dalam setiap bahsul masail saya buka kitab itu duluan dan dapat jawabannya. Masa-masa belajar yang sangat menyenangkan. Menurut saya meskipun mungkin buat sebagian orang yang lainnya kayak yang kok betah-betahnya sih tinggal di tempat seperti itu gitu. Di pesantren yang sangat-sangat terbatas itu. Itu kalau mau buang air besar gitu kan ngantrinya. Kayaknya tuh yang pantas-pantasnya pas sudah nyampe hilang udah. Hilang kebeletnya gitu kan.
Teman-teman sekalian, selesailah saya dari dari pesantren sarang tersebut itu udah hampir mau selesai. Udah ujian terakhir udah, tinggal kurang ziarah ke makam Wali Songo. Kami punya tuh agendanya itu agenda tahunan untuk setiap kelulusan ziarah ke makam Wali Songo. Abang saya datang ngajakin saya pergi ke Hadramut. Ada tuh Babah Tiflah yang kemarin saya ceritain tuh kan. Berangkatlah saya sama abang saya ke Hadramut. Teman-teman sekalian, lupalah saya. Kitab itu terusan saya bawa tuh. Kitab Bughyatul Mustarsyidin itu. Satu waktu kayak udah 2 tahunan, 3 tahunan saya di Daruz Zahra